Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita bersama halaqah yang ke-78 bersama kisah salihin ataupun idea para salihin. Kita masih bersama Fudail bin Iyad rahimahullah yang mengatakan insan yang mencari teman tanpa aib, dia akan hidup tanpa teman. Jadi maksudnya apa? Setiap orang itu ada kelemahannya. Bila kawan kita ada kelemahannya, janganlah dilihat kelemahannya itu. Berusahalah mengatasi kelemahannya, doakan dia. Jangan karena ada kelemahannya itu lalu kita tinggalkan dia, kita menjauh. Nanti bila orang itu jauh, nanti akan datang syaitan mencelah. Bila hubungan itu renggang, setan akan datang mencelah. Hubungan itu semakin renggang, kadang-kadang jadi bermusuhan. Bila terjadi permusuhan, setanlah yang bertepuk tangan. Maka kata Fudail bin Iyad, kalau ada kelemahan kawan kita, jangan ambil kira tangan kelemahannya itu, lihatlah kebaikannya. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Itu kata Fudail bin Iyad. Jangan ingat yang keruhnya saja. Lalu hidup akan keruh sepanjang masa. Nanti kalau keruh di dunia, di akhirat lagi keruh. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Maka dikatakan di dalam Al-Quran bahwa di akhirat nanti manusia itu akan bertengkar di hadapan Allah. Yang tidak menyelesaikan kekeruhannya di dunia ini, di akhirat nanti bermusuh. Ada peringatan Allah dalam surah Bismillahirrahmanirrahim dalam Quran, al-akhillau yawma izin, dalam surah Az-Zukhruf ya. Dalam surah Az-Zukhruf halaman 494 ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din adu. Ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'd. Orang yang berkasih sayang di dunia, yang bersahabat di dunia, bahkan ahli keluarga sendiri ya, suami dengan istri, istri dengan suami, mak bapak dengan anak-anaknya, dengan menantunya, dengan cucu cicitnya, adik beradiknya, saudaranya, sahabat andai, kawan sekantor, kawan sepejabat, atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan, nanti di sana bermusuh. Karena apa? Banyak hubungan di dunia yang tidak beres. Dia melihat kelemahan kawannya saja, lalu di forwardnya ke sana sini, disebar-sebarkannya, diperkatakannya, maka jatuhlah mereka ke dalam lembah ghibah yang sangat tercela. Subhanallah, subhanallah. Memang hebat ya kata-kata Fudail bin Iyad ini. Kita mesti mengabaikan kelemahan kawan. Kalau ingin selamat, kalau ingin senang, jangan membuang kawan. Ahli hikmah mengatakan orang beriman itu kaya dengan temannya. Jadi jangan buang teman. Kalau kata orang Melayu di Sumatera katanya, duduk sendiri terasa sempit, duduk ramai terasa lapang. Ini kata orang Sumatera ya. Duduk sendiri sempit. Kalau kita duduk sendiri, pikiran kita suntuk. Kalau duduk 2-3 orang yang jernih pikirannya ya, dia akan lapang. Kecuali kalau duduk 2-3 orang yang pikirannya keruh, itu bukan lapang jadinya ya, makin sempit jadinya, makin susah jadinya. Apa kata orang Sumatera? Duduk sendiri sempit, duduk ramai lapang.
Kalau yang ramai itu pikirannya jernih. Baik, kita mesti rujuk juga beberapa gagasan ulama yang selaras dengan apa yang diutarakan oleh Fudail bin Iyad. Insan yang mencari teman tanpa aib, dia akan kehilangan teman selalu. Dia tidak akan mendapatkan teman. Maka dalam adab bersahabat ini ulama mengatakan lagi katanya banyak mendoakan sahabat saat berjauhan. Berdekatan kita saling memaafkan, bila berjauhan saling mendoakan agar kita itu dijaga oleh Allah, doa kita diaminkan oleh malaikat, dan kita mendapat seperti apa yang kita doakan terhadap sahabat. Bila seorang sahabat mendoakan sahabatnya, malaikat yang menjaga sahabatnya itu setiap kita ini ada malaikat yang jaga ya. Setiap orang ada yang malaikat yang jaga. Malaikat yang menjaga sahabat yang didoakan itu mengaminkan. Amin katanya. Doa Anda terkabul insya-Allah. Anda juga akan diberi seperti apa yang Anda doakan kepada kawan tadi. Subhanallah. Kita teringat ya kisah yang kemarin disorot dalam Instagram Pusat Bahasa KUPUSB, kisah di zaman Umar bin Khattab. Bila Umar bin Khattab pergi ke Syam, dia ada jemaah yang dikenalnya di Syam, anak muda. Umar ini sangat hebat ingatannya ya. Jadi bila Umar bin Khattab pergi berziarah ke Syam, pergi daerah, ditanyanya, mana Fulan bin Fulan? Dia sudah sebelumnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kenal dengan orang ini. Kata jemaah, oh sekarang tidak nampak lagi, dah hilang. Karena dia pun segan jumpa dengan kami. Dia hari-hari mabuk, mana mau jumpa lagi. Kata jemaah kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah. Macam mana khalifah mengatasinya? Okeylah katanya, baiklah. Ayo kita istighfarkan. Jangan sebut-sebut keaibannya lagi. Kalau kamu sebut-sebut keaibannya, nanti syaitan yang untung, syaitan yang kambang, syaitan yang happy. Malaikat kamu lari karena kamu menyebut keburukan ataupun keaiban kawan. Malaikat kamu akan lari terpelanting. Syaitan akan mendekati kamu, syaitan akan kontrol kehidupan kamu. Ayo kita istighfarkan, kata Umar. Di samping beristighfar, Umar mengantar message bertulis. Message bertulis isinya setelah Assalamualaikum, Bismillah, Alhamdulillah, isinya ayat nomor 1, 2, dan 3 surah Ghafir. Ayat 1, 2, dan 3 surah Ghafir. Itu isi suratnya. Tidak ada yang lain selain daripada basmalah ya. Surah Ghafir ini surah Hamim pertama dalam Quran, halaman 467. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Sadaqallahul azim. Inilah isinya. Lalu Khalifah Umar mengatakan kepada pembawa surat, tolong sampaikan surat saya ini waktu dia tidak mabuk. Makan orang yang pembawa surat ini perhatikanlah. Saat orang itu tidak mabuk, diserahkan surat Umar. Umar beristighfar, jamaah juga beristighfar. Khalifah beristighfar. Subhanallah. Pemimpin mendoakan rakyat. Ketua negara mendoakan rakyat. Bukan rakyat saja mendoakan ketua negara. Rakyat mendoakan ketua negara okey. Memang ada disebut dalam pengajaran ulama ya. Fudail bin Iyad mengatakan dalam tempat lain, kalau saya diberi doa mustajab, saya akan mendoakan penguasa, katanya. Ada di sini hikmah nomor 29, sekiranya saya diberi doa mustajab, saya akan mendoakan penguasa. Justru jika penguasa baik, masyarakat dan negara akan baik. Jadi perlu rakyat pengikut mendoakan penguasa.
Jangan menyebut-nyebut kejahatan penguasa, kelemahan penguasa, keaiban penguasa. Itu nanti rakyat yang suka menyebut-nyebut keburukan penguasa, itu rakyat yang dilaik oleh syaitan, kata Umar bin Khattab. Doakan. Ada orang yang ada kelemahannya, kita berusaha membaikinya. Umar usaha dia antar surat dan dia beristighfar. Subhanallah. Umar bin Khattab dia antar surat dan dia beristighfar. Dan dia memfollow up. Diikuti perkembangannya macam mana. Sehingga sampai kepada Umar berita bahwa orang itu katanya surat sudah saya serahkan, orang itu sudah bertobat, dia tidak minum mabuk lagi, dia sudah menangisi dosanya, menangisi kelalaiannya selama ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lantas mendengar informasi yang menyegarkan ini, menggembirakan ini, Umar mengatakan, hakaza fasna'u iza ra'aitum ahadakum qad zalla zillatah fasaddiduh wad'ullah lahu ayyatuba alaih wa la takunu a'wanan lisyaitani alaih. Kata Umar bin Khattab, beginilah sepatutnya pendekatan yang kamu lakukan jika ada dalam kalangan kalian jemaah ataupun ahli keluarga atau sahabat yang tersesat jalan, yang tersesat, yang terlanjur melakukan dosa, kamu perlu berusaha membetulkan perjalanannya, tolong dia supaya kembali ke jalan yang betul, dan berdoalah agar Allah menerima taubatnya. Justru kamu jangan menjadikan diri kamu sendiri, jangan jadikan diri kamu sendiri jadi kaki tangan ataupun penolong syaitan dalam menjerumuskan orang yang salah langkah tersebut. Jangan sebut-sebut kejelekannya, jangan tidak doakan dia, jangan biarkan dia. Kalau kamu biarkan dia, kamu tidak tolong dia, berarti kamu menolong musuh, yaitu syaitan. Laknatullah alaih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hebatnya Islam ya, hebatnya Islam. Jadi apa istighfar yang patut kita bacakan kepada orang yang seperti ini? Ada ahli keluarga yang bermasalah, ada sahabat yang bermasalah, mungkin kita baca Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita doakan untuk orang tersebut. Subhanallah, subhanallah. Ada juga cerita pengalaman ya, cerita pengalaman indah. Seorang kekasih Allah bercerita, katanya dia pernah didatangi oleh seorang jemaah. Jemaah ini gelisah. Kenapa gelisah? Karena ada kawannya di pejabat, di kantor bermasalah. Masalah kawan ini apa? Masalahnya orang ini dia susah menjaga lidahnya. Lidahnya kalau dia bercakap selalu ada orang yang terluka hati dibuatnya. Jadi jemaah di kantor, di pejabat gelisah. Kalau ada orang ini, dia mesti menyebut keburukan orang lain. Jadi tidak ada orang yang enak dengan dia. Jadi kawan di kantor tadi, di pejabat tadi berjumpa dengan seorang konsultan lah ya. Macam mana caranya kami di pejabat di kantor ada sahabat kami yang susah nak jaga lidah. Kalau dia bercakap, mesti ada orang yang dirugikannya. Jadi macam mana caranya? Kata ustadz yang ditanya ini, senang sekali katanya. Siapa namanya? Namanya Fulan bin Fulan. Kita bila mendoakan orang lain karena sebut namanya ya. Karena sebut namanya satu persatu. Seperti yang dilakukan oleh Abu Darda. Abu Darda menyebut nama-nama sahabatnya 200, 300 satu malam disebutnya dalam senarai nama-nama sahabat pilihannya. Sehingga istrinya kagum melihat, kok disebutkan semuanya ini? Iyalah kata Abu Darda, kalau saya sebutkan semuanya kan setiap orang yang saya sebut namanya, kan ada malaikat yang menjaganya yang ditugaskan Allah. Malaikat itu akan mendoakan saya. Kan untung saya, kalau 100 yang saya sebut, 100 malaikat mendoakan saya. Subhanallah. Jadi kata konsultan tadi,
ayo kita doakan dia. Cakap sama kawan-kawan, sahabat Anda di kantor, di pejabat, sama-sama mendoakan. Jangan sebut-sebut lagi kelemahannya. Ayo didoakan. Apa doanya? Allah maghfir lana, ya Allah ampunlah dosa kami. Warhamna, rahmatilah kami. Wa tub alaina, terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Engkau Tuhan yang maha menerima taubat. Engkau Tuhan yang maha rahim. Subhanallah. Indahnya ya, indahnya. Jadi mereka beristighfar 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu. Sesudah 2 minggu mereka beristighfar secara berterusan. Jemaah yang mengadu tadi berjumpa dengan konsultan ustadz tempat dia mengadu. Macam mana hasilnya katanya? Alhamdulillah, sekarang sudah mujarab katanya. Dulu lidahnya tajam bagaikan sembilu, selalu melukai, merugikan orang. Sekarang katanya lidahnya manis bagaikan madu, selalu menyenangkan orang, memberikan ketenangan dan kesenangan kepada orang. Subhanallah. Sesuai dengan gagasan di sini katanya, banyaklah mendoakan sahabat saat berjauhan. Kalau dia orang yang baik, ya Allah tambahkanlah kesalehan sekawan saya ini. Kalau dia orang yang baca Quran, ya Allah tingkatkanlah bacaan Qurannya, ya Allah, quality dan quantity, kualitas dan kuantitasnya ya Allah. Kalau dia tak membaca Quran, ya Allah dekatkanlah hatinya kepada kitab suci-Mu ya Allah. Suami tak membaca Quran, si istri karena berdoa, ya Allah suami saya ya Allah, saya ingin jadi suami saya dunia akhirat ya Allah. Ya Allah saya ingin menjadi pasangan baik dunia akhirat ya Allah. Jangan dunia saja, akhirat nanti bergaduh, berpisah nanti di sana, berkelahi nanti di sana. Janganlah ya Allah. Dekatkanlah hati suami saya kepada kitab suci-Mu ya Allah. Jadikanlah suami saya insan yang menghabiskan baki usianya yang tertinggal untuk ketaatan kepadamu ya Allah. Suami mendoakan istri, nampak istrinya orang yang taat contohnya, ya Allah tingkatkanlah ketaatan istri saya ini ya Allah. Tambahkanlah ilmunya supaya dia mau mengingatkan saya dan anak-anak ya Allah. Alangkah indahnya Islam ini ya. Jadi begitulah kata Fudail bin Iyad, kita saling mengabaikan kelemahan orang dan saling mendoakan. Kalau dia ada kelemahan, kita doakan supaya kelemahannya dihilangkan Allah. Kalau dia memang orang yang baik, supaya kita doakan supaya kebaikannya ditingkatkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menjelang bulan Ramadan ini ya, kita karena berubah, insyaallah berniat untuk berubah. Kita sudah berada dalam hujung bulan Rabiul Akhir, nanti masuk bulan Rajab, Sya'ban, dan sesudahnya akan Ramadan. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, mencintai kita, menyayangi kita, membelai kita dengan rahmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma fas sultana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma hafazna min kulli su'. Allahumma hafazna min kulli makruh. Fallahu khairun hafidha wa arhamur rahimin. Uktub lana kullal khair. Allahumma yassir lana kullal khair. Allahumma yassir lana kullal khair wa yassir lana kullal asir fa inna taysir asir alayka yasir wa anta bil ijabati jadir wa anta ni'mal maula wa ni'mal nasir. غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إني أحبكم في الله وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.